Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Discovery Property Indonesia. Nah, kalau kalian ngeklik video ini karena ngelihat thumbnailnya atau mungkin kalian juga sedang mencari Podomoro Park Bandung, ini tepat banget. Kenapa nih, Vi? Karena sekarang kita nih lagi ada di klaster Annapuri gitu. Klaster Annapuri itu prime clusternya di Podomoro. Gitu, Nah, kenapa? Karena nih belakang sini nih ada view danaunya. Danaunya itu best banget. Tunggu, Vi. Sebelum kita bahas yang prime atau view danau nih, tuh kenapa teman-teman yang nonton ini harus beli Podomoro Park sih? Nah, di Podomoro ini itu udaranya sejuk banget teman-teman. Karena dapat dari tuh pegunungan, view-nya tuh indah banget. Pegunungan Barisan Bandung Selatan. Gitu. Oke. Podomoro ini total luas lahannya itu 130 hektar. Besar kan ya? Iya. Dimana hampir 50%-nya itu tuh ruang terbuka hijau, Memang disetting sama si developernya seperti itu. Kenapa nih? Zaman sekarang kan orang pasti suka untuk outdoor kegiatan di luar ruangan ya. Bener banget. Nah, jadi kita nggak usah jauh-jauh nih. Begitu keluar rumah, udah ada jogging track, udah bisa bersepeda, udah ada garden. Bener aktivitasnya banget. Kan mantep ya. Bener banget. Nah, selain itu Podomoro ini dia ada komersial distrik areanya. Gitu. Luasnya sih 12 hektar, besar ya. Huge itu. Iya. Itu huge kan. Pengennya sih ya seperti tempat lain ya, one stop living solution. Bener. Dia komersial areanya itu udah di konsep tematik sih sama si Podomoronya. Nanti di sana ada rumah sakit Primaraya Hospital, terus ada waterfront dining. Habis itu juga ada cafe and resto, terus juga ada modern fresh market. Bahkan ya di depan tuh sudah ada McDonald loh. Tunggu. Kalau udah ada McDonald berarti kan kawasannya pasti akan berkembang kan? Betul sekali. Nah, selain itu di sini tuh kita dapat fasilitasnya tuh juga banyak banget. Apa aja? Ada premium clubhouse. Nah, premium clubhouse ya. Di situ tuh nanti ada swimming pool, ada children playground, ada basketball court, sama ada buat tempat nge-gym. Ya, terus selain itu juga kita nanti akan ada LRT Bandung tuh berhenti di depan. Itu tuh yang ditunggu-tunggu warga Bandung tuh. Biar nggak macet ya. Oke teman-teman, kalau tadi Viana udah bahas tentang fasilitas dan apapun yang kita bakal dapat di Podomoro Park ini, sekarang gua akan bahas tentang lantai satunya dulu nih. Dan Viana nanti akan bahas tentang lantai 2 dan lebih detail lagi view danau ya, Via. Iya betul. Ya udah kalau gitu aku naik dulu ke lantai 2 ya. Oke, siap, Vi. Thank you. Nah teman-teman, kalau kalian lihat nih tampak mukanya teman-teman, kita nggak usah bahas lama-lama. Semuanya all white teman-teman, tapi ada ornamen batu alam di sini nih teman-teman. Nah ini nih. Nah teman-teman, di sini dia kasih batu alam nih teman-teman yang menambah kesan klasik ini. Anyway, kalau kalian lihat tampak depan unit ini adalah klasik modern teman-teman. Jadi banyak profil-profil juga di area kanopi ini. Nah teman-teman, area kanopi ini kita dapat satu kolom nih teman-teman yang membuat unit itu jadi lebih mewah lagi kelihatannya. Dan ya pastinya karena kolom ini juga besar teman-teman, akhirnya akan lebih membuat kokoh unit kita dan kanopi kita lebih oke lagi karena ini udah lagi plafon nih teman-teman, bukan yang pakai alderon atau sebagainya. Jadi udah lebih akan tahan lama teman-teman. Dan kalau misalkan kita sebelum lebih jauh lagi, untuk area carport ini kita sudah mendapatkan carport yang di finishing dengan keramik 15x15 dan dicampur dengan keramik 15x5 cm ini teman-teman yang warnanya gelap. Jadi lebih berkesan rapih lagi dan menambah kemewahan dari unit kita. Dan bagusnya juga ini juga sudah bertekstur kasar, jadi lebih aman untuk keluarga kita yang sudah senior atau anak kecil ketika mengakses area carport kita. Oke teman-teman, di sini kalau misalnya kalian lihat, kita masih dapat satu garasi untuk satu mobil, dan kebetulan dengan lebar muka 11 meter kita bisa cocok untuk parkir 2 mobil teman-teman, dan untuk beberapa motor sih di sebelah sini. Kayak gitu, masih bisa untuk dua motor lah kayak gitu. Tapi sebelum kita ke unitnya, di sini juga ada satu yang bagus lagi desainnya. Di sini bisa untuk menaruh tempat sampah nih teman-teman. Jadi lebih rapi lagi kan teman-teman, dan pastinya akan beres semuanya. Itu dia bagusnya kalau kita membeli ke developer yang besar seperti Podomoro Park Bandung. Semuanya udah dipikirin dan pastinya akan membuat kita lebih nyaman lagi tinggal di unit kita.
Oke, dengan lebar muka 11 meter kita masih dapat satu, wah, taman yang letter L tuh teman-teman, dan pastinya membuat kita juga lebih nyaman ketika kita pulang kerja atau pagi hari melihat yang hijau-hijau nih teman-teman. Sekarang kalau misalkan kalian lihat teman-teman, di sini ada 3 bukaan yang besar-besar nih teman-teman, jendela hidup yang dapatnya itu kita aluminium dari Dexon teman-teman. Jadi bukan merek-merek yang biasa, kita dapat dari yang Dexon dengan French window nih teman-teman. Model French window. Jadi di sini dia kasih list-list lagi, list-list putih. Dan ya menambah kesan klasiknya itu jadi lebih kental lagi dalam unitnya. Oke. Sip, ini pakai sealernya warna hitam. Jadi udah oke banget. Oke, yuk kita masuk ke area entrance nih teman-teman. Di area entrance kita dapat satu lantainya nih ya, kita bahas lantainya dulu. Satu keramik yang warnanya abu-abu, ukurannya 60x60 dan masih kasar. Jadi aman untuk warga kita yang sudah senior atau anak-anak. Ketika mungkin hujan, ada tampias dan sebagainya, ini masih bisa dan masih enak untuk kita pakai dan akses ya teman-teman. Dari area entrance kita lihat, kita masih dapat 2 buah kolom nih teman-teman yang menopang area dak-dakan ini nih teman-teman. Jadi area entrance ini itu nggak panas karena ada dak-dakan ini, dan udah dapat juga satu lampu untuk area entrance. Kita lanjut ke pintunya. Pintunya juga kita udah dapat pintu yang solid dan udah bagus banget. Ini ada dua daun pintu dengan pegangan yang besar-besar nih teman-teman dari aluminium yang menambah kemegahan dari unit kita. Maaf ya kalau misalkan ini ada suara mesin, karena memang untuk cluster ini memang masih baru, dan tapi udah banyak yang isi juga. Tapi ini bener-bener grass dan masih baru untuk kalian, walaupun ini tangan kedua. Nah, di sini kita dapat kayu untuk area di sini, beda dengan area aluminium. Di sini kita menyatukan dengan pintu karena ini juga kayu, ini kayu, kayak gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, biar nggak berisik juga, yuk kita masuk ke dalam. Oke, nah sekarang kita udah di dalam nih teman-teman, dan kesan pertama begitu masuk bener-bener yang wah, sini mewah banget dan wah, enak banget karena yang desainnya yang open space. Tapi sebelum kita bahas yang di belakang kamera yang ada yang spesial di sana, kita mau bahas area depan sini dulu. Begitu masuk, kita langsung disambut dengan granit 80x80 yang warnanya krem teman-teman. Tapi granitnya ini tuh nggak polos-polos aja, dia tuh ada alur-alurnya seperti marmer nih teman-teman. Dan kita juga sudah mendapatkan plin, dan ini bagus banget untuk developer seperti Podomoro Park Bandung masih memberikan plin yang seperti ini, karena kebetulan kebiasaan orang Indonesia itu ngepel dengan pelan basah, jadi akan lebih low maintenance jika kita menggunakan plin seperti ini daripada kita menggunakan plin yang minimalis, akan lebih cepat hitam biasanya kayak gitu. Oke, dan di sini juga kita dapat door stopper, ada 2 di kanan dan di kiri. Dan di sini juga bagusnya begitu kita masuk, di sini langsung ada saklar lampu teman-teman kayak gitu. Di sini ada 2 geng, jadi ada 3 untuk 6 pencetan teman-teman. Oke, dari pintu masuk kalau kita belok kanan teman-teman, di sini ada kamar tidur di lantai 1. Nah, kamar ini itu ukurannya sekitar 3,5 nih teman-teman, dikali 4,5 meter teman-teman. Karena ini luas banget untuk kamar tidur di lantai 1 yang cocok untuk keluarga kita yang sudah senior atau tamu yang sedang berkunjung ke rumah nih teman-teman. Jadi kalau misalkan kita lihat juga di sini ada stop kontak, dan stop kontak yang bisa digunakan sebagai beside table, dan di sini tengah ini masih bisa untuk bed frame sekitar size single atau size double 120x200 lah teman-teman. Dan di kanan sebelah sana adalah untuk lemari teman-teman, dan ya oke banget. Dan kalau tadi kita lihat bukaan-bukaan besar itu ternyata adalah jendela hidup untuk sirkulasi udara dan pencahayaan di kamar tidur lantai 1 ini teman-teman. Bagus banget kan? Jadi gini, biasanya kalau kita pakai kanopi yang fix seperti ini, tidak kaca, biasanya kamar tidur di lantai 1 itu jadi lembab karena kurangan cahaya. Tapi kalau misalkan pembukaan jendelanya sebesar ini,
itu tidak akan terjadi teman-teman, karena sirkulasi akan bagus dan matahari juga akan tetap masuk. Nah, sekarang kita kalau belok kanan dari kamar tidur lantai 1, ada kamar mandi di lantai 1. Nah, di kamar mandi lantai 1 ini tuh bagus banget layoutnya. Kenapa? Karena begitu kita masuk teman-teman, kita langsung bisa mengakses area wastafel. Kalau misalkan kita mau lebih bersih lagi atau mau melakukan yang lebih serius lagi, kita bisa buang air kecil dan buang air besar di sini. Kalau misalnya kita mau lebih bersih lagi, kalau kita mau mandi langsung bisa ke area sini. Jadi alurnya tuh benar-benar rapih banget teman-teman. Dan di sini kita sudah mendapatkan semua sanitari dari Toto. Kenapa itu juga bagus? Karena ketika kita mau maintenance atau terjadi kerusakan atau butuh underdeal, akan lebih mudah lagi mendapatkannya karena ini merek yang sudah lama di Indonesia, merek Toto teman-teman. Oke, dan di dindingnya sudah dilapisi semua full oleh keramik 30x60 yang motifnya itu ada alur-alur seperti marmer juga nih teman-teman. Jadi nggak polos-polos aja. Jadi ini akan lebih mahal juga daripada keramik polos. Dan warnanya itu abu-abu yang sudah full sampai atas nih teman-teman, bagus banget. Jadi akan low maintenance kayak gitu. Kalau kita lihat keramik bawahnya, kita dapat keramik 15x15 yang motifnya hampir sama seperti marmer juga, ada alur-alurnya, nggak polos-polos aja nih, tapi dia lebih kasar kayak gitu. Dan di sini juga udah bagus dikasih leveling teman-teman, jadinya memisahkan area kering dengan area basah kayak gitu. Kita juga dapat jet shower untuk kloset duduk dari Toto yang sudah eco flush. Dari kamar mandi dan kamar tidur lantai 1 ini, wah ini the best banget sih, karena unit ini unit hook. Jadi ada ini nih teman-teman, ada bukaan yang benar-benar panjang banget dari depan sana sampai sini yang menambah pencahayaan di area unit kita nih teman-teman. Ini kan living room, dan jadi living room kita tuh super fresh teman-teman. Dan wah, ini sih enak banget ya teman-teman untuk sirkulasi udara dan sebagainya. Karena unit ini tuh unit hook teman-teman. Nanti Viana akan bawa kalian ke 3 unit lainnya. Jadi kita itu ada 3 unit dari Discovery. Unit hook ini yang menghadap view danau. Yang kedua ada unit badan dengan view danau juga. Dan yang ketiga adalah unit badan tanpa view danau. Jadi terserah nih untuk teman-teman ingin memilih unit yang mana, jadi yang cocok dengan kalian kayak gitu. Tapi untuk sisanya spesifikasi sama, nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi ya. Dengan seluas ini dia kasih ini. Kalau yang nanya kan untuk TV-nya di mana? Untuk TV-nya di sini teman-teman. Jadi kalau misalkan ini dibuka, ini bisa colokan untuk TV atau misalkan elektronik lainnya. Biasanya ini untuk kabinet dan sebagainya, untuk pembatas area di sana dan di sini kayak gitu teman-teman. Di sana tinggal sofa, di sini adalah kabinet TV kayak gitu. Oke, sebelum lebih jauh lagi, di sini ada satu pintu yang mengarah ke area garasi teman-teman yang tadi saya sebutkan. Nah, area garasi ini juga udah bagus banget karena ada pintunya teman-teman. Kenapa? Karena biasanya perumahan-perumahan lain area garasi itu tidak diberikan pintu. Akhirnya ketika kita memanaskan kendaraan kita yang ada di sini, baunya akan masuk ke dalam rumah teman-teman. Jadi ini udah oke banget. Nah, kalau kalian lihat di sini ada tangga yang untuk menuju area lantai 2. Nah, dari garasi sini, kalau ini untuk tangga ke lantai 2, kita bahas area kitchen. Area kitchen ini kita dapat satu top table yang granitnya itu sama seperti yang di lantai, cuman ini bongkahannya lebih besar lagi nih teman-teman. Ini motifnya sama, alurnya sama, dan kita juga dapat backsplash yang sama juga seperti plin kayak gitu teman-teman. Dan di sini ada ban-banan sedikit yang kalau menurut saya sayang sih, karena jadi harus maju sedikit kan. Kalau ini plin kan jadi harus masuk kan, tapi kalau ini ban-banan jadi dia agak keluar sedikit kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, itu minor aja. Nah, di sini juga udah bagus karena kitchen set yang bagus adalah kitchen set yang memiliki banyak colokan, dan atau ada colokan satu aja kayak gitu seperti ini. Jadi bisa lebih memudahkan kita untuk mengakses area kitchen set kita kayak gitu. Nah, di sini juga kita dapat satu sink dari Modena dengan satu keran juga dari Modena yang sudah diberikan peredam nih teman-teman. Jadi kalau misalkan begitu lagi malam, kita lagi mau cuci piring atau butuh akses area sini, tidak mengganggu area yang lain karena berisiknya. Oke,
Yuk, dari sini kita ke area aksesnya teman-teman. Nah, di service area ini ternyata kita dapat satu dapur kotor yang sama semuanya dari Modena teman-teman, sama seperti yang di dalam. Jadi top table dan backsplash-nya juga sama, jadi ya keren banget. Tapi kalau untuk keramik bawahnya, lantainya ini berbeda, yaitu keramik 15x15 yang motifnya itu putih bercak-bercak biru nih teman-teman. Tapi udah bagus banget karena ini juga ada teksturnya. Jadi kalau misalkan service area biasanya lebih berminyak atau lebih kotor lagi, ini masih bisa lebih enak untuk kita dapat mengaksesnya kayak gitu. Oke, lanjut. Di sini sebelah kiri saya ini ada kamar tidur pembantu atau kamar tidur ART yang sudah dapat jendela juga, jadi nggak akan lembab nih teman-teman. Nah, kalau kita lebih masuk lagi ke dalam, kita dapat satu kamar mandi untuk asisten rumah tangga dan dapat shower loh teman-teman. Jadi udah oke banget nih teman-teman. Nah, di sini sebelah kirinya itu untuk area mesin cuci teman-teman, karena di sana udah ada area untuk apa namanya, keran, stop kontak, dan juga floor drain ya kayak gitu. Dan ini kayaknya udah fit in banget sih. Nah, untuk area sini adalah untuk area menjemur, karena daerah sini juga dapat satu untuk keran dan juga floor drain. Nah, tapi ide untuk kalian, kalau misalkan kalian membeli unit ini, harusnya dijebol area sini saja nih teman-teman. Karena untuk membuat akses kepada ART kalian, agar ketika kalian tidak ingin diganggu, kalian bisa langsung tutup pintu servis yang ada di dekat dapur bersih. Jadi ART kalian masih bisa lalu lalang di area taman belakang sampai ke depan teman-teman, tanpa mengganggu kita yang sedang ada di living room. Oke, yuk kita jalan lagi. Dari area servis teman-teman, kita ke area yang spesial nih. Tapi sebelumnya kita dapat satu aluminium yang bagus banget dari Dexon nih teman-teman, karena digesernya aja berat teman-teman. Satu itu, habis itu juga ini full dari bawah ke atas nih teman-teman. Dan ini wah, dan dia masih ini sih ya, mempertahankan motif French window-nya ini, jadi menambah kesan klasik juga nih teman-teman. Dan kalau misalkan kita lihat nih teman-teman, di plafonnya ternyata itu ada profil tuh teman-teman, jadi menambah kesan klasiknya kayak gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita ke area taman belakang yang spesial, karena nanti akan lebih spesial lagi dijelaskan oleh Viana di lantai 2. Karena wah, view-nya seperti yang tadi Viana bilang adalah Gunung Bandung Selatan. Itu wah, bagus banget teman-teman. Benar-benar ini rumah idaman, karena di belakang rumah ini adalah jogging track dan danau teman-teman. Danaunya spesial juga, nanti Viana jelasin ya. Oke, sekarang untuk lantainya, untuk area outdoor sama nih seperti area entrance tadi. Dia pakai keramik 60x60 yang motifnya kasar kayak gitu. Dan untuk area taman ini sebenarnya kalau misalkan kita ke sini nih teman-teman, kita masuk ke area atau kita turun ke area jogging track. Kalau misalkan kalian ingin jogging, langsung bisa ke belakang rumah nih teman-teman, udah ada aksesnya. Nah, kalau misalkan bertanya-tanya tentang keamanan seperti apa, tenang aja, area jogging itu akan lebih bawah lagi daripada unit kita. Jadi orang itu tidak akan bisa melihat ke dalam dan juga tidak bisa mengakses, karena kita dapat satu gerbang besi untuk menutup area sini nih teman-teman. Jadi lebih aman lagi. Dan ingat, kita masih punya taman di belakang rumah loh kayak gitu. Oke, yuk kita masuk lagi dan menuju lantai 2. Oke, sekarang kita naik ke lantai 2. Nah, sebelum kita naik, ini aku bahas sedikit. Aluminium ini itu 4x4 nih teman-teman, yang digabungkan dengan pegangan kayu nih teman-teman. Dan kalau misalkan kita lihat dari sini, itu dia kayak bentuk U kayak gitu, dimasukin besi kayak gitu. Bagus ini, dan kokoh juga, dan menambah homey juga karena dia pakainya kayu dan warna gelap sih teman-teman. Oke, yuk kita naik langsung ke lantai 2. Oke teman-teman, sekarang kita ada di lantai 2. Dan sekarang untuk lantai 2, ini dia ada masternya yang akan bahas semuanya nih teman-teman oleh Viana. Oke Viana, gue ke bawah dulu ya. Bye. Thank you, Er. Yuk. Nah, sekarang kita sudah ada di lantai 2 nih teman-teman. Lantai 2 ini memiliki 3 kamar tidur. Sekarang kita cek dulu ya kamar tidur yang pertama ya. Begitu naik tangga, kita langsung belok kiri nih. Nah, ini salah satu kamar tidur. Nah, kamar tidur ini teman-teman luasnya itu kurang lebih sekitar 8-9 meter ya. Hampir 9 meter kurang sedikit. Panjang sama lebarnya sekitar 2,8 lah sampai 2,9.
Tingginya kurang lebih floor to ceilingnya hampir sama ya, 3 meteran. Enaknya kamar ini nih teman-teman ya, saklarnya persis di deket pintu. Jadi begitu masuk kita lebih gampang untuk langsung nyalain lampu. Kemudian di sini menggunakan sama seperti di lantai bawah ya, yang tadi udah dijelaskan sama Eri ya. Untuk lantainya size-nya sama 80 x 80. Kemudian untuk furnish dari pintunya juga sama persis seperti yang tadi di bawah. Nah, sekarang kita lebih ngebahas furnish aja dan apa aja yang ada di kamar ini. Ayo. Kamar ini teman-teman, kita ada 2 stop kontak nih di bawah, 1 sama 2. Ini cocok banget ya teman-teman kalau udah mau pakai mau taruh meja belajar, meja kerja, terus tempat tidur, kita lebih gampang akses untuk ke listrik ya. Pas ya, udah dikasih 2 di kanan kiri. Nah, ini untuk jendela sama teman-teman. Ini jendelanya itu terbuat dari aluminium yang pasti bagus banget, tahan rayap. Kalau kayu itu kan kita sekarang pusingnya masalah rayap. Nah, kalau ini kita jendelanya udah dikasih aluminium. Terus untuk yang di lantai 2 ini juga ketinggian jendelanya udah pas banget teman-teman. Bagus, di 1 meter nih, kurang lebih sepinggang Viana ya. Kenapa kok bagus untuk di lantai 2? Karena ketika dibuka, nah seperti ini nih teman-teman. Kalau yang punya anak kecil, misalkan jendelanya terlalu rendah. Nah, kalau yang punya anak kecil begitu dibuka, anaknya bisa langsung jerumuk ke depan atau jatuh. Tapi kalau untuk setinggi ini, ya mungkin kurang lebih anak-anak umur 6-7 tahun lah ya, udah lebih bisa dikasih tahu dan lebih berhati-hati. Oke, yuk kita buka ya. Ini juga bagus banget teman-teman. Dia pintunya itu nggak full, udah dikasih kaca-kaca. Fungsinya buat apa? Buat ketika kita bangun tidur, kita bisa langsung lihat view pemandangan di depan. Tinggal dikasih korden aja kali ya. Langsung nanti kalau mau view dibuka. Kamar tidur ini kamar yang dapat balkon. Jadi begitu keluar di sini kurang lebih jaraknya sekitar 1 meter ya, 1,5 meter. Teman-teman, untuk lantainya ukurannya mungkin sama nih, sekitar 80 x 80, tapi karena kepotong ya. Terus dia lebih ada tekstur dibandingkan dengan kamar yang utama. Tujuannya apa? Karena kalau di luar kena hujan, takutnya waktu ada air itu nggak mengakibatkan licin. Jadi udah bener banget ya teman-teman ya, settingan dari developer untuk lantai di luar dan lantai di dalam kamar. Nah, di luar ini teman-teman kita lihat. Oke, di sini juga udah pas dikasih tempat pembuangan air yang di sebelah sini nih. Ini pasti juga kalau tadi sempat aku lihat sih udah dibentuk kemiringan ya, dari sebelah kiri sana sampai ke sebelah sini. Pas alurnya udah miring, jadi ketika nanti ada tampiasan air hujan itu nggak akan ngecembeng di salah satu sisi, udah akan otomatis ke tempat pembuangan air ini. Nah, lihat kan teman-teman rambut saya yang terkena angin. Tujuannya ada balkon ini untuk kita bisa langsung view ke depan. Di depan rumah ini teman-teman itu nanti adalah tempat seperti garden ya, open space garden. Jadi begitu keluar itu nanti di sana bisa untuk walking atau jogging track. View-nya udah dapet banget teman-teman. Makanya pas banget ya dari kamar ini dikasih balkon biar kita ke depan itu bisa lihat hijau-hijau lah, garden yang sangat bagus. Oke, sekarang kita pindah ke kamar sebelah. Nah, sekarang kita pindah ke kamar ini ya, kamar sebelah ya. Persis di sebelahnya tadi ruangan. Untuk ukuran kurang lebih ruangan sini, kamar sini dan kamar sebelah sama teman-teman. Hampir di 9 meter. Panjang kali lebar juga hampir samalah. Sebenarnya 2 kamar ini teman-teman mirip persis dari segi layout, terus fasilitas sama dari ini ya, saklar lampu. Dan di atas ini sudah dikasih jalur untuk pembuatan AC ya teman-teman. Jadi aman, nggak perlu ngebobok-bobok. Enaknya kalau di developer besar atau developer yang udah biasa bangun rumah itu mereka akan udah sediain jalur-jalur baik listrik maupun AC. Fungsinya apa teman-teman? Biar ketika kita beli itu kita nggak perlu lagi ngerusak-ngerusak atau ngebobok-bobok tembok dan lain-lain yang nanti bikin catnya nggak sama lah atau bikin kotor lagi gitu. Nah, di sini teman-teman sama ada disediakan 2 saklar yang pasti udah dikasih
jaraknya yang sesuai lah, nggak terlalu berdekatan. Jadi kalau misalkan mau taruh meja di sini udah bisa ke bawah situ. Kalau tempat tidur di sebelah sini juga bisa dikasih nakas ya di sebelah sini ya. Terus kita ada saklar. Kalau yang kamar ini teman-teman kita nggak dilengkapin sama balkon. Jadi balkon hanya ada di kamar sebelah. Tuh, ini hanya dilengkapin dengan 2 jendela dengan ketinggian yang sama ya. Ketinggian jendelanya sekitar di 1 meter. Oke, ini sama untuk jendelanya kita ada kaca, jadi bisa lihat view ke depan karena view ke depan jadi bagus banget, teman-teman. Terus sama untuk lantai juga sama untuk liftnya sama ya, yang tadi udah sempat dijelaskan sama Eri. Persis seperti yang di bawah. Jadi untuk konsep dari rumah ini dari lantai 1 sampai lantai 2 sama semua. Floor to ceilingnya juga sama, sekitar kurang lebih 3 meter. Nah, kamar ini dilengkapi dengan 1 lampu aja tuh, teman-teman, di atas. Tapi persis di center of ruangan ini, jadi harusnya cukup terang. Cuman kalau misalkan nanti teman-teman merasa kurang terang, bisa ditambahin mungkin di atas meja belajar atau di desain interior ditambahin sedikit-sedikit lah. Oke, setelah selesai kita ngebahas 2 kamar tidur ini, kita move to kamar mandi. Jadi ini adalah kamar mandi yang dipakai bersama ya, ada di sebelah kiri. Yuk kita lihat. Nah, kamar mandi ini konsepnya sedikit beda teman-teman sama yang di bawah. Dia konsepnya itu yang aku maksud lebih pemilihan warna ya, pemilihan warna keramiknya ini lebih dibikin terang. Kalau yang tadi di bawah lebih dominan ke warna abu-abu ya teman-teman. Nah, ini sama untuk ukuran keramiknya itu sekitar berapa nih? 60 kali 25 atau kali 30 dan full sampai di atas. Persis seperti yang tadi udah diinfoin Eri ya, fungsinya enak kalau ciprat itu lebih gampang, nggak nempel di tembok. Terus kalau untuk lantai bawah, nih teman-teman, lantai bawahnya juga sudah dibuat bertekstur, ukurannya mungkin sekitar 25 kali 25. Tekstur ini udah bener karena biar kita nggak terlalu licin, karena kalau kita mandi, kalau yang lantai yang non tekstur itu bisa bikin kita mudah jatuh. Oke. Kemudian di sisi sini untuk sanitarinya sama, kita rata-rata udah pakai Toto. Nah, nih teman-teman, kacanya lihat tuh, besar sekali. Tuh ya, dari ujung kiri sampai ujung kanan. Jadi kalian kalau ngaca nih puas banget nih. Biasanya kan kalau kaca-kaca di kamar mandi kecil ya, cuman sekitar seginilah. Nah, ini full sampai atas juga. Itu bagusnya apa teman-teman? Jadi membuat kamar mandi ini kelihatan jadi besar banget. Gitu, jadi kitanya sendiri pun tuh enak, nggak merasa terlalu kecil gitu. Dilengkapin dengan 1 tempat wastafel ya, cuci tangan. Oke, lampunya di sini ada 1, cukup terang untuk seluruh ruangan ini, dan juga udah dilengkapin sama exhaust fan teman-teman di atas sini. Itu biar apa? Ketika kita kalau mandi air panas kan pengap tuh. Nah, itu fungsinya exhaust fan untuk membuang udara-udara. Di sini juga ada ini teman-teman, jendela ya. Misalkan merasa pengap, ingin biar udaranya cepat kebuang, ini juga bisa dibuka. Biar sirkulasi udaranya lebih enak masuk. Hebat ya, udah dipikirin sampai segitunya ya. Jadi selain exhaust fan juga udah dilengkapi dengan sirkulasi udara yang bagus. Oke, kita ke kamar tidur utama. Ini teman-teman, kamar tidur utama letaknya persis ketika begitu naik tangga. Kan kiri tadi kamar anak-anak ya, ibaratnya ya, begitu naik belok ke kanan. Nah, ini teman-teman, view-nya bagus banget. Ya, kita masuk ya. Sebenarnya luas kamar tidur utama ini ya, main room ini tuh sekitar 30 meter. Tetapi dibagi jadi 2. Yang satu itu untuk bedroom, kemudian yang setengahnya lagi untuk bathroom. Rata-rata sama, untuk yang kamar tidur ini kurang lebih 15 meter persegi, lebih lah, sekitar 15-16 meter persegi. Dilengkapin dengan jalur AC yang sudah tersedia, terus saklar di sisi pintu, sama, dan ini ada jendela teman-teman. Nih, jendelanya dia bikin 2, untuk ketinggian masih sama bagus, untuk kusennya itu aluminium, dibikin sama agar tidak ada rayap. Terus juga di sini kita lengkapin dengan 2 saklar yang di sini. 2 colokan listrik ya. Di sini
Terus ada lagi colokan listriknya di sini nih teman-teman. Tuh. Ini juga sepertinya sih udah disiapin ya. Udah disiapin tempat misalkan in case waktu-waktu mau nambah kurang colokan udah bisa. Tuh udah disiapin. Jadi mereka udah prepare segitunya nih untuk kamar tidur utama ini. Kita ada 2 lampu ya. Jadi karena luasnya 15 meter, mungkin kalau pakai 1 lampu kurang terang. Jadi udah disiapin sama developer 2 lampu tidur utama di atas. Oke, sekarang kita ke kamar mandi.
Nah, yang 3 itu ada 2 kamar yang menggunakan balkon. Yang satu tadi teman-teman udah lihat ya, menghadap ke taman. Nah, sedangkan yang sini teman-teman, yang best view-nya, ini kalau kita lihat ke arah kiri itu, aduh, itu danau sepanjang 1 km, warnanya biru, dan belakangnya itu adalah barisan pegunungan dari Bandung Selatan, teman-teman. Jadi dari ujung sana sampai ujung sana isinya pegunungan semua. Oke, sekarang kita bahas dulu ya teman-teman ya. Ini di sini dilengkapi dengan 3 jendela. Jadi dari ujung sampai ujung adalah jendela terbuka kaca. Fungsinya apa? Fungsinya sama biar ketika bangun tidur kita melihat ke kiri itu langsung fresh banget. Tinggal kordenya dibuka. Untuk ketinggian sama, bahan sama, masih aluminium teman-teman. Oke, sekarang di sini udah ada tempat pembuangan yang udah bagus juga. Jadi mereka juga udah aturin ya ketinggiannya ya, miring dari ujung sana sampai ujung sini agar tidak ada terjadi genangan-genangan air kalau hujan. Terus ketinggian di balkonnya ini teman-teman, tuh kita lihat ya, itu udah setinggi saya nih, setinggi orang dewasa. Fungsinya apa? Kalau untuk anak kecil lebih aman, karena mungkin kalau anak segini udah 8-9 tahun lah ya, kurang lebih 8-9 tahun, jadi lebih aman. Kalau anak-anak kecil kan masih segini, jadi dia nggak akan jatuh. Itu jadi dari segi family, dari segi safety-nya udah dapat banget nih teman-teman. Balkon ini teman-teman kurang lebih panjangnya itu sekitar mungkin hampir 2 meter, kesananya berarti hampir seperti tampak muka ya, sekitar 10 meteran, 10-11 meter. Jadi nyaman banget teman-teman. Kalau saya boleh saran nih teman-teman ya, kan space-nya luas sekali, jadi bisa dijadikan tempat untuk refreshing. Ini ada space, mungkin bisa dijadikan meja atau kursi, atau bisa dijadikan hiasan ya, dikasih tematik-tematik tertentu. Terus di sini bisa dikasih kursi. Nah, ini teman-teman kalian lihat kan tuh anginnya tuh luar biasa banget nih, sampai rambutku kena angin. Di sini anginnya dingin banget karena langsung dapat dari angin dari pegunungan. Terus hawanya sejuk sekali, sirkulasinya bagus sekali. Nah, teman-teman, kita kelebihannya unit Annapurri ini, khususnya yang view danau, teman-teman. Selain di sini kita bisa lihat view sejuknya, bawah kan juga danau tuh. Nah, danaunya itu teman-teman membentang sepanjang 1 km. Terus danaunya itu teman-teman dipakein teknologi yang bagus banget oleh Podomoro. Dia kasih filter yang sangat-sangat oke punya, udah di sertifikasi khusus lah. Dan digaranti bahwa warna danaunya itu akan selalu biru loh. Jadi kita di sini bisa lihat orang jalan, bisa lihat pemandangan, dan bisa lihat danau. Nah teman-teman, sekarang kita mau lihat rumah unit satunya lagi ya. View danau sama, tetapi lebih ke badan. Kalau yang tadi kita lihat itu kan hook. Nah sekarang kita mau lihat ke yang badan. Nah teman-teman, untuk klaster Annapurri Eka tipe Jayagiri ini yang tipe badan, luas tanah di 176 dan luas bangunannya di 202. Ini mempunyai lebar muka itu 9 meter teman-teman. Jadi masih muat untuk 2 mobil, mungkin 1 mobil besar dan 1 mobil kecil. Dilengkapi juga dengan garasi 1. Jadi kalian yang punya 3 mobil masih muat. Oke, kita langsung lihat unitnya aja ya. Nah, kalau yang untuk unit ini teman-teman sama, dia ada di 4 kamar tidur, 1 di lantai bawah dan 3 di lantai atas. Kemudian dilengkapi dengan 3 kamar mandi, 1 di lantai bawah juga dan 2 di lantai atas. Kita lihat sepintas aja ya, karena untuk furnish, untuk detail spesifikasi dan lain-lain sama persis seperti yang tadi. Oke, sini kita lihat, begitu masuk kita belok kiri nih, ini ada kamar tidur. Oke, cukup. Dan di sini ada kamar mandi untuk umum teman-teman, jadi untuk tamu, untuk yang tinggal di bawah itu, jadi kita bisa masuk ke kamar mandi sini. Ini sama, dia ada toilet, ada shower cap, dan ada wastafel. Nah, yang sebelah sini itu garasi teman-teman ya, kita lihat. Tuh, jadi di sini bisa dijadikan untuk garasi 1 mobil. Oke, next kita di lantai 1 ini, di sini paling untuk ruang utama, living room, terus tempat makan.
Lainnya udah sama ya, lampu semua ada. Di situ bisa langsung lihat ada taman di belakang. Kemudian view-nya juga danau dan gunung. Oke. Terus di sebelah sini kita ada dapur ya. Dapur. Terus kemudian ini kita ada service area. Service area kurang lebih sama sih teman-teman sama yang di sebelah sana ya. Ada service area untuk asisten rumah tangga, terus kemudian kamar tidur dan toilet. Nah, sekarang kita udah di lantai 2 nih teman-teman. Jadi di lantai 2 ini ada 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. 3 kamar tidur ini ada 1 kamar tidur utama. Sekarang kita ke sini dulu ya. Kamar tidur ini sama, lihat dengan balkon dan pintu dan jendela. Luasnya kurang lebih juga sama, sekitar 8-9 meter persegi. Nah, teman-teman, ini kamar tidur yang kedua. Sama seperti yang sebelah sana, tidak ada balkon, hanya jendela untuk view keluar. Luasnya juga sama, kurang lebih 8-9 meter persegi. Kemudian di sini ada kamar mandi atas yang untuk di cover buat ruang 2 atas ini, sama ini kamar tidur utama. Kita masuk ya. Nah, kamar tidur dari klaster Annapurni ini yang main utamanya tuh besar-besar teman-teman, lihat tuh kan, besar banget. Jadi ini muat untuk ranjang king size, masih bisa dikasih lemari dan bisa dikasih sedikit meja-meja. Sini teman-teman, ini ada balkonnya juga. Jadi untuk tipe Annapurni itu rata-rata yang di lantai 2 itu ada 2 kamar dengan 2 balkon. Yang satu adalah kamar tidur utama, yang satu adalah kamar yang di sebelah sana. Ini view-nya sama teman-teman ya, view-nya adalah view danau. Cuman yang membedakan adalah ini tipenya tipe badan, bukan tipe hub. Dan juga kalau yang tipe badan ini teman-teman, balkonnya itu kecil, nggak sebesar tipe hub tadi. Tipe hub tadi kan kurang lebih sekitar 2 meter sampai 10 meter ya teman-teman ya. Ini hanya ya mungkin sekitar dari sini nih sampai sini teman-teman ya. Panjangnya juga sama, hanya sekitar 3,5 meteran saja. Jadi kalau kalian yang ingin duduk santai, jangan salah pilih yang lebih besar. Ini itu harga kurang lebih sekitar di 6M. Oke, nah ini adalah unit lainnya teman-teman. Tetapi di unit ini kita nggak view danau ya. Hanya sama-sama di klaster Annapurni juga. Unit ini teman-teman, itu luas tanahnya sama di 176, tetapi luas bangunannya hanya 159. 2 lantai juga dengan 4 kamar tidur dan 3 kamar mandi. Tapi lebar mukanya unit ini teman-teman di 8 meter. Jadi mungkin hanya muat 1 mobil dan 1 motor saja. Dan di unit ini teman-teman kita nggak ada garasi ya, hanya ada carport yang di depan saja. Oke, yuk kita langsung lihat bagian dalamnya. Nah teman-teman, kalau unit ini itu sama, kita di bawahnya ada 1 kamar tidur di sebelah sini, kemudian dilengkapin juga sebelahnya kamar tidur adalah toilet. Nah di depan saya itu adalah halaman dengan view-nya bukan danau tetapi garden, karena tematik dari rumah ini adalah taman belakangnya itu adalah taman besar. Jadi masing-masing rumah bisa langsung keluar untuk just jogging atau jalan-jalan sekitar yang hanya selangkah udah bisa menikmati keindahan alam dari Podomoro. Sekarang kita naik ke lantai 2 ya. Oke, nah sekarang kita udah sampai di lantai 2. Di lantai 2 ini sama ada 3 kamar tidur. Ini adalah kamar tidur yang pertama. Tidak ada balkon, hanya jendela saja. Kemudian kamar tidur yang berikutnya adalah ini. Ini juga sama ya teman-teman. Nah, 2 kamar tidur tidak ada balkon, hanya jendela saja. Nah, untuk yang ada balkon adalah yang di kamar tidur utama. Ini kamar tidur utama dengan luas mungkin sekitar 15 meter persegi juga, 14 sampai 15 meter. Di sini kita ada balkon untuk bisa keluar dan menghirup udara segar melihat ke arah depan. Balkon ini mungkin mirip dengan yang view danau tapi tipe badan ya teman-teman ya. Balkonnya hanya seluas ini, jadi mungkin ini kurang lebih sekitar 1,5 meter kali 2 meter. Di sini kita view-nya adalah view tampak depan rumah ya, menghadap ke jalan. Fungsinya adalah agar kita bisa menikmati udara aja.
Nah, oke teman-teman, untuk kamar tidur utama ini kita ada kamar mandi dalam. Nah, motif dari kamar mandi ini sedikit berbeda dengan yang tipe danau. Keramiknya itu ada dari bawah sampai dengan atas. Fungsinya untuk tidak gampang kotor. Sama ada shower, kemudian juga sudah ada 2 jalur untuk water heater, toilet, dan wastafel. Oke, seperti ini nih teman-teman untuk yang tipe 156. Jika kalian ingin budget yang sedikit lebih rendah, ini rumah tipe ini adalah dengan harga sekitar 5M. Nah, sekarang kita lagi ada di tamannya nih di Podomoro teman-teman. Tapi sekarang kita bagian untuk spesifikasi dan harganya. Jadi, kalau untuk unit Annapurna Eka ini dengan lebar muka 11, luas tanah 242 dan bangunan 214, memiliki 4+1 kamar tidur dan 3+1 kamar mandi dengan tipe hook yang sudah memiliki view belakangnya itu danau. Unit ini itu dibanderol dengan harga 7M 700 juta negotiable teman-teman. Jadi benar-benar kalau misalkan kalian cocok dan wah pengen ngeliat nih unitnya dan juga cocok dengan harganya, kalian boleh juga nego, langsung aja hubungin agen-agen Discovery kepercayaan Anda. Plus kalau misalkan kalian beli ke Discovery Property itu tuh banyak banget promo-promonya, salah satunya ada dari dekor rumah. Jadi tanya aja pokoknya untuk detail-detail promo yang ada di Discovery Property, apa aja nih yang lagi berlaku di bulan ini atau di sekarang nih ketika kalian menonton videonya untuk unit Annapurna Eka ini. Kayak gitu ya teman-teman. Nah gitu aja teman-teman, kalau kalian masih bingung untuk tentang kelengkapan unitnya, play aja dari awal. Untuk pastinya kan Sofyana juga udah menjelaskan kalau ini tipe hook. Kita juga masih punya tipe badannya yang mau lihat danau atau yang tidak lihat danau. Semuanya harganya berbeda-beda. Tetapi kita ingin memberi info kalau kita memiliki unit-unit tersebut. Jadi kalian bisa langsung hubungi agen-agen kepercayaan Anda di Discovery Property. Oke, itu aja. Jangan lupa subscribe, like, comment, share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you!